Saya masih bertanya loh ya. Manakah penyesat yang mengaku Yesus Kristus itu dan manakah orang banyak yang disesatkan? Itu pertanyaan. 20 juta sampai malam takbir. Masya Allah. Ayo, yang saudaraku Kristen. Tuh ada yang nambahin 1 juta di bawah jadi 21 juta. Saudaraku Kristen yang Kristen ketik 1 untuk naik ya, menggantikan saudara Yehuda. Kayaknya dia pingsan ini, nggak kedengeran lagi udah. Saya sudah undang untuk dia buka mute tapi nggak dibuka-buka mute-nya. Turunkan aja Ki, udah kau itu, jangan dipaksa, kasihan loh. Udah kau itu. Oke baik, mohon maaf karena Anda tidak membuka mute, saya turunkan ya saudara Yehuda ya, mohon maaf ya. Masya Allah, sahabat musafir, thank you. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan urusannya. Oke, selamat siang saudara nasionalis, selamat siang. Selamat sahabat. Ya, selamat. Baik, silakan mau bertanya atau mau langsung diskusi, mau angkat satu tema, mungkin silakan, atau mau ingin melanjutkan tema yang tadi. Suma banyak belajarlah Alkitab. Mohon maaf Anda, sebentar Anda saya mute dulu ya, Anda saya mute dulu. Pertanyaan saya, Anda ingin angkat satu tema atau ingin melanjutkan diskusi yang tadi? Bukan curhat, ya, bukan curhat. Silakan Bang. Dibuka mute-nya. Tuhan Yesus mengasihi kalian semua, cepat bertobat sebelum Allahu terlambat. Akbar ya Rabbi. Allahu Akbar. Dari mana lagi nih ada Tuhan baru? Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa yang datang kemudian mengutus Yesus. Kok sekarang Yesus jadi Tuhan juga ini? Yesus yang mana ini Bang? Bang, Yesus yang mana yang Anda maksud Bang? Yesus yang mana Bang? Kalau Yesus yang datang kepada Bani Israel, datang sebagai manusia bukan atas kehendaknya, berkata-kata bukan atas kehendaknya, bermukjizat bukan atas kehendaknya. Tak ada yang dilakukan atas kehendaknya sendiri Bang. Suma perlu banyak belajar tentang Alkitab. Masih Ya justru itu makanya itu saya bertanya kawan, Yesus yang mana yang Anda maksud ini sebagai Tuhan ini? Yesus yang mana? Bukankah Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kita harus mengenal dia, Bani Israel harus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Kok jadi Tuhan sekarang? Banyak yang salah dari Bang Suma. Oh ya, silakan. Silakan, Bang. Banyak yang salah yang Suma ketahui tentang Alkitab. Jadi iya, silakan. belajar dulu di Alkitab. Belajar banyak dulu tentang Alkitab, baru ya, menyampaikan isi Alkitab. Terlalu rendah ilmu Bang Suma. Ya? Oke, baik. Saya ambil dasarnya dulu. Di mana tertulis di dalam Bible ungkapan Alkitab ini supaya saya tahu bahwa ternyata Bible itu adalah Alkitab. Itu saya harus baca di mana itu, Bang? Bahwa kitab Anda disebut Alkitab itu saya terima harus baca di mana dia? Kata Alkitab aja ini membuat Anda muntadara nanti. Coba. Di mana saya harus membaca original teks kitab Anda sehingga muncul kata Alkitab ini kemudian? Enggak ada kan? Nah, mending kabur. Sebut-sebut kitabnya dengan sebutan Alkitab. Alamak. Sok baik, cantik. Selamat siang, Saudara Frankie. Saudara Frankie, selamat siang. Frankie, selamat siang, Saudara Frankie. Mohon maaf, Saudara Frankie, selamat siang. Selamat siang, Saudara Rakat. Terus. Saudara Rakat, selamat siang. Ya, selamat siang.
Baik, saudara Rakat, mohon maaf, agama Kristen atau Islam? Kristen. Kristen. Baik, saudara Rakat mungkin sudah menyimak dari tadi ya. Mau meneruskan tema atau ingin membuat tema baru, silahkan. Apa temanya, Bang? Oke, baik, silahkan Bang Zuma, dimulai. Jangan diarahkan ke tema baru. Ya, silakan Bang Zuma yang mulai. Dia mengikuti, sepertinya dia mengikuti, tidak paham tema. Iya, gini saudara, Yesus mengatakan akan muncul penyesat bergelar Kristus. Setelah Yesus terangkat ke langit, ada enggak kemudian sosok setelahnya memperkenalkan dirinya sebagai Kristus? Ada enggak? Apakah kepada Islam atau kepada Kristen? Silakan. Nah, orang baru ditanya kok hilang. Mungkin lagi buka. Selamat siang, saudara Malkianus. Selamat siang, Saudara Malkianus, selamat siang. Saudara Malkianus, Anda noise sekali ya, noise sekali. Doubling sekali. Malkianus, selamat siang. Selamat siang, saudara Rival. Saudara Rival, selamat siang. Ya, untuk saudara Rival, selamat siang. Mohon dijawab. Kalau enggak kami turunkan ya, mohon maaf ya. Saudara Rival, selamat siang. Monitor. Selamat siang, saudara Toko. Selamat siang. Saudara Toko, selamat siang. Oke, sekali lagi saya panggil ya. Saudara Toko, selamat siang. Saudara S, selamat siang. Saudara S, selamat siang. Sekali lagi saya himbau, saudara S, selamat siang. Cobalah dari 3.900, ini ada penontonnya 3.900 ya. Pasti ada saudaraku Kristen yang aduh, nilai namanya udah linglung, gimana sih ini? Linglung, selamat siang. Saudara Linglung, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang saudara Linglung. Anda bisa di tempat yang lebih tenang. Anginnya sangat kuat sekali, saudaraku.
Selamat siang, Putra Bugis Riau. Putra Bugis. Putra Bugis sekali lagi. Putra Bugis. Cobalah yang naik ya. Kalau saya sapa tuh tolong jawab. Selamat siang, assalamualaikum gitu loh. Saya lagi puasa loh. Bentar lagi kering nih mulut saya ini kering loh. Coba kalau dipanggil sekali 2 kali nyaut gitu, jangan diem aja. Gunanya apa kalian minta permintaan kalau cuma mau diam di atas? Mau selfie pun nggak bisa. Cuma diajarin di sepak pak. Ya Oh, saudara Bang, sorry, Raka. jaringan. Ya, sorry, Ya, jaringan. baik, saudara Rakat, ini kita sedang ada di dalam room diskusi lintas agama. Jadi mohon Anda di tempat yang tenang, jangan ada suara background, ada background suara lain ya, mohon maaf. Bisa diskusi Bang? Ya bisa aku mau tanya bang. Oke, baik, Bisa nggak? silakan. Ya, Abang dari Islam atau Kristen? Kristen ya? Saya Kristen bang. Iya, baik, silakan Bang. Oke. Aku mau tanya bang, di mana di Al-Quran tulis Suaranya nggak ada Bang, hilang. Bang Rakat? Ya Allah ya Rabbi. Mas Ardi, ngopinya jangan kelamaan Mas Ardi, nanti kabur, nanti kepental. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. permisi ya Pak ya, saudaraku sekalian dimanapun berada, izin saya iklan dulu sebentar, sudah itu saya turun. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung sedang berjualan ya, mohon dibantu. Saya jualan cemilan dari Pulau Belitung, pempek sutra Tenggiri, abon Tenggiri, kerupuk Tenggiri, pastel Tenggiri, peletek Tenggiri, stik Tenggiri. Silakan yang mau membantu kami, ambil nomor WhatsApp kami ada di bio kami ataupun profil. Ya, silakan di-save karena mengingat 2 minggu lagi akan lebaran ya, yang butuh cemil-cemilan untuk lebaran silahkan. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel Cepat JNT, tidak bisa COD, bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Pak Ben, tambahin dikit. Ya, saya juga sudah terima kirimannya dari Bang Mu'alaf ini, Pak Riko ya. Kirimannya saya pesan waktu itu
apa namanya pastel Pastel tenggiri. Tenggiri. Iya, pastel tenggiri. Alhamdulillah barangnya sudah sampai, enak sekali. 1 kilo itu nggak sampai sejam, nggak sampai 2 jam habis langsung buat ngemil. Masya Allah. Iya, iya. Ya, yang mau ngasih para debater juga silakan. Yang mau ngasih ke anak yatim di sini silakan. Ya, kami terima semua. Jangan lupa di follow, jangan lupa WA saya ambil dari profil. Diklik akun saya ini ya. Terima kasih Pak Ben, terima kasih semua. Assalamualaikum. Ya, Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin saya turunkan Bang Riko ya? Mohon maaf ya. Belum gue turunin loh. Siapa yang nurunin tuh? Ya baik, untuk saudaraku Kristen yang di bawah, ini ada beberapa permintaan. Silakan ketik 1 ya. Silakan ketik 1. Ya, selamat siang Pak Budi. Shalom, selamat siang. Oh iya, selamat siang Pak Budi. Terima kasih sudah bergabung. Siap, selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ada yang ingin ditanyakan? Di sebelah Anda ada Bang Zuma. Silakan Anda berdiskusi dengan Bang Zuma. Silakan Pak Budi. Iya, izin bertanya saja. Menurut, nggak tahu siapa yang akan menjawab. Menurut abang-abang, gurunda-gurunda yang ada, jika kata Allah digunakan oleh agama lain, itu kira-kira keuntungannya apa, kerugiannya apa untuk umat muslim? Terima kasih. Oke, baik. Bang Zuma monitor. Pertanyaannya tadi apa? Apakah kata Allah apabila digunakan oleh saudara kita Kristen, ruginya apa, untungnya apa untuk umat Islam? Begitu ya kurang lebih Pak Budi ya pertanyaannya. Yang bertanya ini Islam atau Kristen? Kristen. Oh iya. Sebenarnya begini Bung. Harusnya Anda nggak bertanya seperti itu. Harusnya Anda bertanya, kenapa Kristen menggunakan Tuhan dalam bahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan nama Tuhan atau gelar Tuhan atau sebutan Tuhan dalam bahasa Indonesia? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kok ada nama Tuhan dalam bahasa Arab di situ? Harusnya Anda yang bertanya. Jangan bertanyanya ke Islam maksud saya. Tanya kepada pendeta pastor, tanya kepada lembaga Bible. Kenapa Tuhannya Islam kita pakai? Bukankah kita tidak mengakui Tuhannya Islam? Tapi kok kita pakai? Kenapa nggak pakai Tuhan kita saja, Theos? Jangan ada bertanya apa untung apa ruginya Islam. Rugi sudah pasti rugi Islam itu. Karena Tuhannya dihinakan, Tuhannya dinistakan. Itu pasti tuh. Tuhan kami Allah. Kalian baca Allah, punya anak bernama Yesus. Itu penghinaan terhadap kami. Jadi nggak usah tanya itu. Karena itu sudah sekian lama kami tersakiti. Dengan itu sekarang Anda tanya kepada pendiri agama Anda atau tokoh agama Anda atau pastor pendeta atau mereka yang punya otoritas kemudian untuk bisa merubah kata Allah itu dihilangkan, dirubah menjadi apa kek? Jangan pakai Tuhannya Islam. Karena kalian tidak beriman kepada Tuhan kami. Pakai aja nama Tuhannya orang Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi, karena orang Yahudi juga enggak keberatan kan? Kalian pakai nama Tuhannya, pakai aja di situ Yahweh atau Yehova atau Yotevave
atau teos. Jangan sentuh esensi pencipta yang disembah, yang disucikan oleh umat Islam. Siap, Begitu siap. kawan. Siap. Bang Silakan, Zuma, silakan. terima kasih. Jika seandainya, Iya, saudara. saya Sama-sama. tidak punya kompetensi untuk menghilangkan atau tidak menggunakan kata itu, karena itu ranahnya kepada LAI dan bapak-bapak gereja yang ada di Indonesia. Jika seandainya kata Allah dihilangkan dari Alkitab, apakah ini akan menghilangkan perseteruan antara Muslim dan Kristen? Mohon pencerahan. Iya, saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Karena kenapa? Kristen diajarkan di dalam Filipi 1 nomor 18 untuk bisa menggunakan cara mengelabui atau membohongi atau menipu demi untuk mengajarkan Yesus kepada orang lain. Coba Anda baca tuh. Filipi berapa? Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Sebentar ya. Filipi 1. Iya. Ayat 18 ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah tuh. Yang pertama. Yang kedua Bang, Markus 16 nomor 16. Perintahnya jelas itu. Tapi Bang Zuma, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Bisa nggak kalau kita agak naik ke ayat-ayat sebelumnya? Ya silakan. Di ayat yang ke-15 kan dikalimatkan begini. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Bisa nggak seandainya ayat 18 ini itu bukan merupakan apa yang menjadi ungkapan dari Paulus, karena Paulus ini sedang menjelaskan bahwa baik dengan maksud jahat, karena memang ada yang memberitakan Injil Kristus dengan maksud jahat, dengan maksud yang lain. Saya tidak tahu maksud jahatnya itu apakah berhubungan dengan uang, apakah dengan politik, tetapi ayat 15 menjelaskan bahwa itu ada maksud yang tidak benar, tetapi ada yang benar. Dan Paulus merangkumnya bahwa mau benar mau tidak benar, aku tetap senang. Ini kan bukan ungkapan Paulus secara eksplisit, Paulus ingin mau benar mau tidak, begitu maksudnya. Kalau seperti itu bagaimana Bang Zuma? Iya, itu salah satu alasan. Tapi yang pasti ketika kita berbicara tentang misi kekristenan atau misi pengajaran daripada agama Kristen, maka hal itu kemudian berlaku. Apa buktinya? Lihat aja, ketika masuk ke Indonesia, Allah bukan Tuhannya orang Kristen. Itu udah pasti tuh. Tapi kemudian Kristen menggunakan kata Allah. Alasan yang dibuat-buat kemudian apa? Lebih dulu kemudian orang Kristen di Arab menggunakan kata Allah. Berarti memang sudah menjawab pertanyaan bahwa penyebutan nama Allah itu Kristen pakai untuk menyamakan antara Tuhan yang disembah oleh umat Islam dengan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen Arab. Kan begitu? Izin Bang Karena Zuma, penyebutan itu muncul kemudian. Izin, kan ini sudah tidak Gimana? membahas mengenai kata Allah lagi. Kan tadi kita sepakat nih bahwa kalau seandainya kata Allah tidak digunakan, apakah masih tetap akan ada perseteruan antara Muslim dan Kristen? Abang bilang masih. Kenapa masih? Karena kekristenan itu ada maksud terselubung. Abang ambil Filipi 1 ayat 18. Dan di Filipi ini kan ayat 15 itu penjelasannya bahwa
Ada orang tertentu yang memberitakan Injil dengan maksud yang tidak benar. Itu bukan Paulus toh. Jadi karena Paulus memberikan penjelasan itu. Nah, intinya kan begini, kalau kami tidak menggunakan kata Allah, terus masih ada perselisihan di antara kita, berarti kan sebetulnya inti permasalahannya bukan di Allah saja gitu loh Bang, maksud saya. Oke. Tadi saya katakan Filipi 1:18 Paulus mengatakan baik dengan maksud mengelabui atau jujur, tetap bersuka cita kan? Percuma aja Anda membahas data-data 15, 16, 17. Iya kan? Menurut Paulus apapun itu, mau palsu, mau mengelabui, dengan dusta dan seterusnya, saya tetap bersuka cita. Kan itu kata Paulus. Bahkan Paulus sendiri memberikan contoh, kan dia minta teladanilah aku. 1 Korintus 11 nomor 1 kan dia minta diteladani. Iya, betul. Nah, lalu kemudian di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 20 nomor 20 21 Paulus sendiri kemudian mengatakan kepada orang Yahudi dia ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat dia mengaku penganut Taurat meskipun dia sendiri tidak menganut Taurat. Apa tujuannya? Untuk memenangkan banyak jiwa. Dan itu Anda harus teladani. Kemudian konsep yang dibahas, yang disampaikan oleh Paulus ini adalah kepura-puraan. Berpura-pura. Beliau berpura-pura. Kemudian Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kami makhluk. Umat Islam itu makhluk. Berarti kalian harus memberitakan Injil itu kepada kami. Selanjutnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, termasuk kami umat Islam. Artinya meskipun kalian tidak menggunakan nama Allah sekalipun, kalian akan tetap melakukan misi kekristenisasi. Apakah kami tinggal diam? Tidak. Maka apa solusinya? Mau berubah apapun Kristen ini, mau jadi apapun Kristen ini, Kristen tetap agama syiar. Kristen adalah agama yang kemudian menginginkan orang di luar Kristen menjadi Kristen. Maka apa solusinya? Solusinya adalah mari kita berdiskusi dengan baik. Ajarkan kebenaran Kristen kepada kami. Kalau itu betul-betul benar, masuk akal, kami akan terima. Dan kami pun diperintahkan oleh Tuhan kami untuk menyeru kepada manusia. Terus ada protap. Ada harus protapnya dari Kristen. Bahwa Kristen dibolehkan berdebat, Islam pun dibolehkan berdebat. Kristen ajaran kasih, Islam ajaran rahmat. Maka pertemukan antara agama kasih dan agama rahmat ini di atas meja akademisi. Kita bedah kemudian Tuhannya, Bibelnya, kitab sucinya, ajaran-ajaran agamanya, kemudian tuntunan yang ada menjadikan rutinitas dalam kehidupan beragama. Dengan cara-cara
Bible pun mereka tak paham. Kecolongannya itu di situ. Mereka hanya dibius. Jadikan, murtadkan, kafirkan, kristenkan, jadikan, kawini, kasih indomie, kasih obat-obatan dan seterusnya. Itu fokusnya di situ. Tanpa mereka memiliki senjata yang ampuh untuk membuktikan bahwa agama mereka itu adalah betul. Agama mereka itu adalah benar. Kalau di Islam, serangan apapun dalilnya ada di Al-Quran. Bahkan kemudian umat Islam mampu membawa dalil dari kitabnya orang Kristen sebagai tameng. Ketidakpahaman orang Kristen terhadap Al-Quran menjadikan orang Islam membuat Bible sebagai jawaban untuk solusi dari pertanyaan saudara Kristen itu sendiri. Contoh, apakah Tuhannya umat Islam itu serupa dengan makhluk? Al-Quran mengatakan, la, tidak. Laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Apakah Kristen mau menerima itu? Tidak. Maka Islam sebagai aktivis diskusi lintas agama, maka Islam kemudian menyajikan kitab yang dipegang oleh Kristen itu sendiri. 2 Samuel 7 nomor 22, Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi maha tinggi tidak serupa dengan makhluk. Pertanyaannya, bisakah Kristen menerima data dari Bible tersebut? Pasti tidak. Kenapa? Karena sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus itu makhluk, roh. Makhluk. Bagaimana mungkin Kristen bisa kemudian tampil di depan umat Islam dengan gagahnya, dengan kasihnya, menaburkan kasih kepada kami umat Islam agar kami jatuh cinta kepada produk yang dijual. Sementara produk itu menurut analogi kami sederhana, ibarat makanan, produk yang Anda jual itu makanan yang sudah basi. Seibarat kami menjelaskan kepada seekor lalat bahwa sampah itu bau, bahwa kitab Anda menerangkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan manusia. Bahkan dikatakan dalam Bilangan 23 nomor 19, Tuhan pencipta langit dan bumi tidak manusia dan bukan anak manusia. Hosea 11 nomor 9, Tuhan itu maha kuasa dan bukan manusia. Tapi yang Anda sembah justru Yesus Kristus yang adalah manusia. Bisakah kemudian kami menjelaskan kepada lalat bahwa sampah itu bau? Tentu tidak. Inilah yang terjadi. Maka orang Kristen ketika ingin berdiskusi berdasarkan dalil, berdasarkan metode ilmiah, Kristen lebih memilih menjadi seorang penghujat. Kenapa? Ada data yang bisa disajikan secara ilmiah, secara logika kepada orang Kristen, kepada orang Islam yang justru belajar tentang Bible. Apa yang terjadi? Muncul para penghujat-penghujat. Yang dijagokan adalah penghujat yang lari ke luar negeri untuk menghina umat Islam yang ada di Indonesia. Itu yang mereka dewa-dewakan. Kenapa nggak tampil mereka yang duduk di LAI, lembaga Bible Indonesia, yang mampu merubah, mengkoreksi firman Tuhan menurut mereka? Kenapa nggak tampil menghadapi kami umat Islam, para apologetis ini? Kenapa? Karena sejatinya musuh berat mereka itu adalah Bible itu sendiri. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Indanian negara kita ini, kalau dua agama besar ini kemudian duduk bersanding berdiskusi berdasarkan slogan Islam rahmatan lil alamin, Kristen agama kasih. Mari kita duduk, buktikan itu. Buktikan kepada Hindu, buktikan kepada ateis, buktikan kepada yang agama di luar Islam dan Kristen. Kita duduk bersama. Tapi apakah itu mungkin bisa? Tidak akan pernah mungkin bisa. Kenapa? Islam berdata, Kristen berdalih. Islam berdalil, Kristen berdalih. Itu fakta. Itu real. Terima kasih, Bang. Jadi kita sudah punya persepsi yang berbeda. Tadi saya bertanya itu bagaimana supaya kita damai. Kita ini kan keluarga nih. Indonesia ini diikat dalam satu untuk kita itu satu gitu. Kita saudara, lepas dari agamanya apa. Abang tadi memberikan penjelasan bahwa Islam agama syiar yang harus mensiarkan, harus membuat orang lain mau masuk Islam. Kristen juga demikian. Menurut saya, tadi kan saya sampaikan bahwa perdebatan bukan kali ini saja. Perdebatan itu sudah bertahun-tahun dan tidak ada hasilnya sama sekali. Yang Kristen masuk Islam banyak, yang Islam masuk Kristen banyak. Ketika Bang Zuma mengatakan bahwa Kristen menghasilkan penghujat, minta maaf, karena menurut saya penghujat itu oknum, karena bukan cuma orang Kristen.
beberapa saudara kita yang orang muslim juga yang penghujat juga ada gitu. Jadi menurut saya itu oknum saja Bang, bukan karena agamanya. Jadi ketika Abang mengatakan menimbulkan penghujatan, ya kita harus bisa bercermin bahwa penghujat itu oknum. Penghujat itu bukan dari satu sisi agama saja. Mungkin abang melihat sendiri teman-teman atau saudara kita yang muslim juga sangat banyak menghujat. Tetapi bagaimana kita merangkai persaudaraan kita menjadi persaudaraan yang rukun? Bagaimana kita bisa saling menghargai, saling menghormati, lepas daripada siarnya agama kita. Abang dengan caranya abang, kami dengan caranya kami. Kalau abang tadi mengatakan bahwa dianggapnya sales lah, diumpamakan sebagai sales, maka menurut saya ini kita punya strategi yang berbeda gitu loh. Abang strateginya silahkan dengan cara menunjukkan secara ilmiah, kami dengan cara kami. Intinya bagaimana caranya supaya kita itu damai lah. Itu yang saya maksud tadi. Makanya saya ambil ketika kalau kami